Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih telah mau mendengarkan konsep resonansi istighfar untuk rubah nasib kita di dunia maupun akhirat ya, gitu. Ini konsep yang diharapkan menjadi life tools bagi Bapak Ibu untuk membuat perubahan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan kita. Nah, bagaimana langkahnya? Pahami Bapak Ibu. Sebelum kita mulai materi, apa yang kita dapatkan hari ini, gitu, nasib kita entah baik entah buruk, adalah hasil proses berpikir. Nah, yang kami maksud berpikir adalah merasakan juga, logik juga. Jadi semua itu mula-mula dari berpikir, kemudian outputnya adalah perasaan. Gitu. Nah, ayo kita bicara di resonansi istighfar terlebih dahulu. Jadi pahami Bapak Ibu bahwa manusia itu terdiri dari organ. Kan manusia itu organ itu terdiri dari sel-sel jaringan gitu. Dan sel jaringan ketika dipotong-potong sampai level terkecil, itulah atom. Menurut Isaac Newton, asal atom adalah bagian terkecil, tapi kemudian seiring dengan perkembangan zaman, termasuk teori Einstein dan sebagainya, kemudian ternyata atom masih bisa dibelah lagi sampai level kecil lagi, sampai level tertentu, dan di level inilah tidak ada apapun selain getaran atau listrik, atau segetaran ini disebut dengan vibrasi, atau bahasa lain disebut dengan kuantum gitu. Dengan kata lain, di balik organ ada listrik yang berputar, namanya vibrasi. Dan kajian dari HeartMath Institute ya, di Amerika, ternyata listrik itu dihasilkan oleh otak dan oleh jantung, atau bahasa kita kalbu. Dan jantung lebih kuat dibanding otak, 10 kali lebih kuat gitu. Jadi hidup di level kuantum atau level subatomik disebutnya, jadi atom dibelah gitu, adalah level kehidupan yang sangat kecil. Nah, kalau Bapak Ibu lihat filmnya Ant-Man gitu, Ant-Man, itu film itu meng-hire seorang pakar fisika kuantum ya. Jadi walaupun fiksi, mereka tetap membuat lebih logik dan lebih sesuai dengan sains ya gitu. Nah, di level itu disebutkan di level subatomic level, namanya manusia itu bukan tidak ada, cuma levelnya sangat kecil dan tidak kelihatan gitu. Dan yang ada adalah di situ vibrasi atau gerakan listrik. Dengan kata lain, manusia itu sebenarnya di dalamnya listrik. Jadi, dan ini bukan hanya tentang manusia, ini makhluk yang hidup. Di dalam dirinya adalah listrik gitu. Vibrasi nyebutnya ya gitu. Nah, dalam vibrasi ini ada juga jadi vibrasi ini menghasilkan namanya frekuensi. Jadi frekuensi adalah tegangan atau level dari listriknya yang dihasilkan oleh vibrasi. Kita anggap begitu ya gitu. Dan frekuensi ini menghasilkan apa yang disebutkan resonansi. Resonansi adalah gaung yang dilemparkan ke bumi, ke luar gitu. Ibarat mobil kencang gitu, bisa mengejarkan kaca kita gitu. Kenapa? Karena mobil itu punya resonansi, punya gaung, punya power yang connecting satu sama lain gitu. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita gitu, kita sering sekali berpikir hal baik. Hal baik akan mengeluarkan frekuensi tertentu dalam hidup, dan frekuensi tertentu akan menghasilkan resonansi tertentu atau memberikan jangkauan resonansi pada hal baik. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah tahu, kalau kita lagi berpikir tentang seseorang dan sering memikirkan tersebut, ujuk-ujuk ada orang itu telepon kita atau nanya kita, atau ada orang bicara tentang dia. Nah, konsep vibrasi, frekuensi, resonansi itu bukan hal baru sebenarnya, bukan tentang law attraction juga. Ini sudah dipraktekkan oleh para salafil soleh terlebih dahulu di zaman dulu ya. Dari mulai Umar Ibn Khattab pernah lakukan dengan skema memberikan resonansi ketika pasukan syariah di luar, dia memberikan informasi dari tempatnya berdiri sehingga suaranya sampai ke tempat pertempuran gitu. Itu teknik yang kita mungkin mengenal dengan telepati. Telepati adalah bagian resonansi, mengirimkan resonansi pada seorang. Imam Ahmad dengan tukang roti, mungkin pernah dengar kisah masyhurnya. Imam Ahmad terpaksa jalan jauh ke satu kota, dan ternyata terjadi koneksi dari doanya seorang tukang roti yang soleh yang ingin bertemu Imam Ahmad.
Dengan kata lain, teknik resonansi ini sudah dikembangkan sedemikian rupa. Nah, pertanyaannya, resonansi seperti apa yang perlu kita gaungkan agar timbul perubahan? Resonansi yang menarik adalah mengacu pada langkah berikutnya adalah yang disebut dengan peta kesadaran yang dikembangkan oleh David Hawkins, seorang profesor 29 tahun, profesor yang meneliti tentang ilmu bioenergetika selama 29 tahun ya gitu. Dan dia menemukan bahwa orang yang berada di level tertinggi, kesadaran tertinggi, di level kesadaran spiritual atau bahasa saja kesadaran bertauhid, dia adalah orang tercerahkan dan punya kemampuan menarik energi lebih mempengaruhi, memberikan resonansi lebih besar gitu. Nah, kembali ke konsep tadi, vibrasi, frekuensi, resonansi. Pertanyaannya sekarang, apa hubungannya dengan nasib kita? Begini Bapak Ibu, ketika kita berdoa khusyuk, tidak ada pertentangan antara pikiran dan batin, karena sering sekali terjadi konflik ya. Pikiran ingin mendapatkan uang 10 miliar, tapi di dalam batin kita katakan 10 miliar anak-anak sekolah aja belum bayar, misalnya begitu. Pertempuran itu terjadi. Kalau itu tidak direvisi, maka yang didengar oleh langit, oleh Allah adalah yang di internal suara kita, bukan apa yang diucapkan secara verbal. Karena yang diucapkan secara internal itu punya kemampuan memberikan resonansi yang lebih kuat dibanding apa yang verbal diucapkan. Dan ingat, kalau kita bicara Allah sesuai dengan persangkaan hambamu, maka yang ada di dalam yang didengar. Itulah makanya sering sekali kita bilang ini, jangan ini ya, semoga tidak ini, semoga tidak ini. Akibatnya kita justru mengharapkan apa yang tidak kita inginkan. Misalnya gitu, ada orang mengatakan ujian misalnya, ya, lu mudah-mudahan nggak gagal, mudah-mudahan nggak gagal, yang hasil akhirnya gagal. Mengapa? Karena yang dikirimkan ke melalui vibrasi kita adalah kegagalan. Mengapa? Pikirkan Bu, kalau kita berpikir tentang hal yang negatif, fokus kita kemana? Ke positif, ke negatif? Fokusnya ke negatif gitu. Mengapa? Ya itu memang begitu cara berpikir kita. Kalau kita berpikir tentang gajah berwarna ungu, jangan berpikir gajah berwarna ungu, maka yang muncul adalah gajah berwarna ungu. Maka lebih bagus kita sebutkan apa yang kita inginkan, bukan yang tidak kita inginkan, dan selaraskan antara pikiran dan tubuh dengan apa? Dengan istighfar. Mengapa istighfar? Nah, tadi kita bicara peta kesadaran ya. Istighfar adalah media kita untuk satu, meyakini Allah itu ada. Dua, meyakini bahwa Allah lebih besar dari kita. Karena istighfar kita mohon ampun padanya gitu kan gitu. Yang ketiga, kita paham akan konsekuensi perbuatan karena kita mohon ampun gitu. Yang keempat, bahwa kita sedang bersanding, sedang berkolaborasi dengan zat yang maha tinggi, yang mampu menyelesaikan apapun, karena kita minta ampun harus dengan yang maha tinggi, yang maha berhak mengampuni, yaitu Allah gitu. Nah, dalam kesadaran ini kita akan masuk pada kesadaran yang disebut dengan kesadaran tercerahkan gitu. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa dengan bagus, kemudian kita seperti menetapkan sebuah frekuensi doa, dan itu melemparkan resonansi pada luar. Ya Allah, berikan ini, kemudian kita penuh keyakinan, lemparkan keluar, dan sering sekali ada feedback. Feedbacknya apa? 3 hal. Entah langsung dapat barangnya, entah kita didatangkan dengan kondisi yang membuat kita mudah mendapatkan tujuan kita, atau ketika didatangkan orang ya. Ada satu kasus, ada orang ingin lagi duduk-duduk gitu, kebetulan kasus itu. Kemudian ada orang datang ngobrol gitu. Nah, kemudian orang itu yang ngobrol-ngobrol itu pergi sesaat gitu. Dan kemudian dia ada seperti insting kembali. Ya, dan diikuti ini kembali. Dan saat kembali, kebetulan si bapak itu lagi mempelajari satu project gitu. Dan ketika pulang mengatakan, oh maaf pak, ini ketinggalan. Sebenarnya kita nggak tahu apa ketinggalan. Dia datang, kemudian senyum menyapa bapak itu. Dan dia lihat tuh project apa tuh pak gitu. Oh ini nih, saya lagi nyari orang bisa. Oh kebetulan itu ada expertnya dia gitu. Pertanyaannya, apa yang membuat dia harus kembali saat itu? Ada dorongan kembali. Itu yang disebut dengan feedback ya. Ketika kita berikan resonansi kembali, dan dengan itu dia dapat project gitu. Hal-hal kecil yang tidak sengaja, sebenarnya tidak ada yang tidak sengaja, semua by design gitu. Ketika kita memanjatkan doa dengan baik, timbullah frekuensi. Kemudian kita seperti memberikan gaung pada dunia, pada resonansi, pada langit, dan Allah turunkan bentuk timbal balik dari gaung itu adalah tadi itu, entah orang, entah hasil, entah kondisi gitu. Yang menarik begitu sebenarnya gitu. Karena kita sudah
mitra dengan Sang Yang Maha ya, Maha menciptakan, Maha solusi dan sebagainya. Sesuai dengan kajian istighfar, istighfar adalah satu, surat Nuh ya 10-12 memberikan kenyamanan dunia. Yang kedua memberikan solusi sesuai dengan hadis ya gitu. Jadi dengan kata lain, ketika Bapak berdoa full bagus dengan penuh fokus, kemudian timbullah frekuensi, kemudian memberikan gaung pada dunia, dan feedbacknya lah bagaimana langkah yang harus kita tempuh. Itu disebut dengan insting kebaikan. Ikuti itu. Kalau diikuti maka semua alurnya menjadi sempurna. Maksudnya alurnya menjadi selaras gitu. Begitu kita satu aja tidak diikuti, ada satu misalnya kalau insting kebaikan lakukan A, kunjungi si A, telepon si A, kita nggak ikuti, kita seperti menggeser frekuensi. Akhirnya kita tidak bisa mendapatkan hasil. Dan apa fungsi istighfar di situ? Fungsi istighfar pertama, satu, ketika ada lintasan-lintasan yang buruk, misalnya lintasan yang menjatuhkan keinginan kita, istighfar itu selesaikan itu. Dan itu yang kita akan lakukan di resonansi istighfar. Menjaga kondisi mental kita berada di dalam flow yang tetap, flow yang bagus, menjaga agar kita tidak tersedot oleh vibrasi negatif gitu. Karena begini Bapak Ibu, kajian dari Universitas Bielefeld yang ada di Jerman, tiap manusia itu saling beresonansi satu lain, saling menggaungkan. Karena tiap pikiran tuh memberikan gelombang elektromagnetik ya gitu. Yang menarik adalah manusia yang berada di level yang rendah, energinya akan dikalahkan, akan ditarik oleh manusia yang energinya tinggi gitu. Makanya di dalam teori peta kesadaran David Hawkins, orang yang tertinggi adalah orang yang berada di level spiritual yang tinggi gitu. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu banyak bergaul dengan orang yang negatif, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam putaran mereka gitu. Jadi bukan mempengaruhi, tapi dipengaruhi oleh kehidupan mereka gitu. Jadi hidup itu tentang kita menarik, atau kita mempengaruhi, atau kita dipengaruhi. Itu sebenarnya yang terjadi. Nah Bapak Ibu, kembali kita bicara resonansi. Bagaimana merubah nasib? Doa yang khusyuk, rubah nasib, kita ingin apa gitu. Kemudian dengan keinginan itu timbullah frekuensi kemudian kita menggaungkan pada dunia gitu. Dan kemudian itu tumbuhlah insting kebaikan. Nah, setiap insting kebaikan ikuti langkahnya gitu. Jangan ditolak, ikuti saja, akan terjadi sebuah keselarasan antara vibrasi, frekuensi dan resonansi, beserta ujungnya ada manifestasi atau hasil gitu. Supaya ini selaras gitu. Dan itu yang mau kita bangun. Itu yang mau ajak Bapak Ibu terlibat di dalam gerakan resonansi istighfar. Kita akan sangat sering beristighfar. Kita juga sangat sering menjaga pikiran, menjaga vibrasi, agar kita selalu berada dalam kondisi yang bagus, kondisi yang menarik untuk memudahkan data masuk. Nah dari sinilah kemudian kami mengembangkan konsep namanya duit. Doa, usaha, dan istighfar. Berdoa, pastikan kita berada di vibrasi yang bagus, tinggi. Usaha itu ada mengikuti insting kebaikan, lakukan usaha. Kemudian bila ada tantangan di situ kita istighfar gitu. Konsep ini mirip dengan konsep be kali do sama dengan have. Be itu tentang bagaimana kita berpikir, merasakan gitu. Do tentang apa yang kita kerjakan, dan itu mendapatkan hasil gitu. Kembali di dalam konsep resonansi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah bicara doa dengan bagus, memberikan frekuensi dan resonansi, ada istilah like attract like. Sesuatu yang disukai akan sesuatu itu akan melek hal-hal yang sama dengannya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu berbicara, ya Allah saya akan diizinkan saya punya uang 50 juta atau 500 juta atau mau umroh gitu, maka ketika doanya serius, doanya tidak ada konflik, maka di langit akan membutuhkan hal-hal yang secara kasar mata terlihat seperti kebetulan, padahal seperti tidaklah. Kami punya binaan tunanetra, dia sudah jalan selama ini, cuma tidak terpikir umroh, tidak pikir haji ya. Sesaat dia berdoa ingin haji, dia berdoa dengan penuh khusyuk gitu. Nah, ditambah dengan sedekah tiap hari ke masjid ya gitu. Nah, lama kemudian gitu, iseng-iseng dia masukin aktivitas teman-teman tunanetra di mana, di YouTube dan sebagainya. Dan terlihatlah oleh salah satu pengurus dari seorang ustadz yang ini ya, ustadz yang ngetop lah ya, ustadz yang terkenal lah. Dan gak lama kemudian tertarik ustadznya,
menelpon, ngajak datang, dan dia akhirnya mendapatkan hadiah naik haji gitu. Bayangkan sesuatu yang sebenarnya secara duit dia nggak mungkin bisa lakukan naik haji, tapi dengan keyakinan doanya dia menjaga frekuensi, memberikan resonansi pada dunia, dan melakukan apa yang instingnya ada, pasang website, pasang di YouTube, segala dia lakukan itu untuk memperkuat, dan ketemulah itu prosesnya gitu. Mengapa itu terjadi? Ya karena itu Bapak Ibu, karena sebuah vibrasi, frekuensi, dan resonansi gitu. Nah, satu kisah lagi ya sebelum kita tutup nanti, ngajak Bapak Ibu gabung gitu. Ada kisah seorang yang di PHK, down gitu, nggak tahu harus ngapain, datang ke kita, seorang terapis lah gitu. Kemudian kita diskusi, kemudian kita perbaiki, kemudian setelah selesai kita bilang, Pak, sekarang what next? Apa yang kita lakukan? Nggak tahu Pak, saya belum tahu. Oke, dulu pikirkan, dulu tarik nafas, pikirkan. Kemudian dapat ide, dia telepon seorang. Awalnya dia ragu karena telepon seorang itu dia juga lagi susah, dia tahu gitu. Tapi dia telepon juga, akhirnya dapat project, dia telepon project ya, cuma project dia lemes. Dia katakan, ya cuma 300 juta Pak, padahal dia lagi butuh duit 300 juta, proyeknya cuma 300 ribu, dia butuh duit 300 juta gitu. Akhirnya kita nasihati, kemudian Pak, setiap rezeki itu punya pintunya sendiri-sendiri, bisa jadi pintu satu menuju pintu yang lain gitu ya. Dengan itu kemudian dia terima gitu 300 ribu, dan alhamdulillahnya setelah itu dia dapat proyek besar. Dari mana? Karena hasil kerjanya memuaskan, dari rekomendasi dari A, B, C, ketika sampai D, disitulah dia melejit gitu. Dan itulah tentang kehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu ngerubah nasib, sederhana Pak, berdoa, perubahan nasib apa yang diinginkan, tidak ada konflik antara pikiran dan tubuh. Kalau ada konflik, selesaikan dengan istighfar. Kemudian Bapak kirimkan doa, kemudian nanti ada teknik diajarkan, memberikan resonansi pada dunia gitu. Kemudian Bapak Ibu melangkah sesuai dengan apa yang akan diberikan secara insting gitu, dan jaga itu langkah gitu, jaga kepribadian, jaga zikir, jaga istighfar gitu, dan insya Allah kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu. Itulah Bapak Ibu konsep kita, konsep resonansi istighfar, dan ada kurang lebih 13 latihan yang harus dilatih, dan sekarang udah sampai ke modul ke latihan ke-8 ya gitu. Di dalam kegiatan kita juga diminta untuk mencari mitra latihan, karena mitra latihan itu, karena ini bukan hanya ilmu pengetahuan, ini adalah ilmu latihan, ilmu praktikal, ilmu keterampilan. Jadi nggak bisa hanya dengan konsep doang. Dengan kata itu kita minta Bapak Ibu nanti yang bergabung mencari mitra gitu, mencari mitra sampai 2 orang. Dengan mitra itu kita bisa saling mengembangkan ilmu, saling diskusi, saling sharing ilmu, dan menguatkan apa yang kita sudah inginkan. Baik, segitu saja Bapak Ibu. Itulah tentang frekuensi, vibrasi, frekuensi, resonansi, dan manifestasi atau hasil. Dengan ini kata lain, Bapak Ibu, jagalah pikiran kita, jagalah kalbu kita, karena itulah menentukan nasib kita ke depan gitu. Baik, segitu saja. Mohon maaf bila salah. Bagi Bapak Ibu yang menarik, bisa gabung bersama kami, dan kita sama-sama gaungkan istighfar ke seluruh dunia, dimulai dengan Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.